Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom dan selamat pagi. Renungan kita hari ini Minggu 4 Agustus 2024 dengan judul Pemberi Hukum. Ayatnya di dalam Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Di atas bukit Zaitun itu, Yesus diamati oleh mata-mata secara teliti, dan ketika dia paparkan prinsip-prinsip kebenaran, orang Farisi membuat tersebar luas bahwa ajarannya bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah diberikan Allah di Sinai. Juru selamat itu tidak mengatakan apa-apa untuk menggoncang iman dalam agama dan lembaga-lembaga yang telah diberikan melalui Musa, karena setiap sinar terang ilahi yang disampaikan pemimpin besar Israel kepada umatnya diterima dari Kristus. Sementara banyak orang mengatakan dalam hati mereka bahwa dia telah datang untuk menghilangkan hukum itu, Yesus dengan bahasa yang jelas menyatakan sikapnya terhadap undang-undang ilahi. Jangan kamu menyangka, katanya, bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Pencipta manusia dan pemberi hukum itulah yang menyatakan bahwa maksudnya bukanlah untuk mengesampingkan aturan-aturannya. Segala sesuatu dalam alam, dari butir debu dalam sinar matahari hingga ke dunia-dunia di tempat yang tinggi adalah di bawah hukum. Ketentraman dan keselarasan dunia alami bergantung kepada penurutan akan hukum-hukum ini. Jadi, di situ terdapat prinsip-prinsip kebenaran yang besar untuk mengendalikan kehidupan dari segala makhluk yang cerdas, dan kesejahteraan alam semesta bergantung kepada persesuaian dengan prinsip-prinsip ini. Sebelum dunia ini diciptakan, hukum Allah sudah ada. Para malaikat diatur oleh prinsip-prinsipnya, dan supaya dunia selaras dengan surga, manusia juga harus menuruti kepada undang-undang ilahi. Kepada manusia di Taman Eden, aturan-aturan dan hukum itu diberitahukan oleh Kristus. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai dalam Ayub 38 ayat 7. Misi Kristus di dunia bukanlah untuk merusak hukum, tetapi oleh kasih karunia-Nya untuk membawa manusia kembali menuruti kepada aturan-aturannya. Murid yang dikasihi itu, yang mendengar kata-kata Yesus di atas bukit, lama sesudah menulis dalam ilham Roh Kudus menyatakan hukum sebagai kewajiban abadi. Dia katakan bahwa dosa adalah pelanggaran hukum dan bahwa setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah dalam 1 Yohanes 3:4. Dia jelaskan bahwa hukum yang ia tunjukkan itu adalah perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya dalam 1 Yohanes 2 ayat 7. Dia menyatakan hukum yang ada pada waktu penciptaan dan diulangi di atas gunung Sinai. Renungkan lebih dalam. Bagaimanakah saya akan mulai menjelaskan kepada orang yang tidak percaya bahwa kesejahteraan seluruh alam semesta bergantung pada hukum Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kembali kita mendapatkan peringatan-peringatan yang tegas melalui pekabaran saat ini. Ini menjadi berkat bagi kita. Karena jangan sampai kebenaran yang ada pada kita maklumi itu untuk menjadi bagian kita sendiri. Tetapi justru, saudaraku, kebenaran itu harus kita nyatakan. Itulah tujuan Tuhan untuk dapat manggil kita jadi anak-anaknya, jadi utusan-utusannya, saksi-saksi kebenarannya, bahwa sesungguhnya penurutan akan hukum itu akan juga menuntun kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan hukum tidak menyelamatkan, tetapi itu harus diikuti, harus dilakukan, sama seperti Yesus Kristus dalam kehadirannya sebagai manusia di dunia ini, walaupun dia adalah Allah itu sendiri. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ini sangat penting. Bagaimana kita dengan penuh kerendahan hati, kita tidak memiliki kemampuan dalam melakukannya, tetapi kita memiliki iman dan percaya bahwa di dalam Tuhan kita akan dapat mengikutinya. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalamnya, sehingga pada saat kita melakukannya pun kita juga akan menyatakannya kepada setiap orang, sehingga semakin banyak orang yang akan
mengikuti dan melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan yang sekarang ini dipelesetkan dan orang hidup jauh daripada kebenaran itu sendiri. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih pekabaran yang indah menjadi bagian kami saat ini. Tuhan tolong kami untuk dapat mengerti dan memahami bahwa karakter kasih Tuhan dinyatakan lewat hukum Tuhan, lewat 10 hukum yang sudah Tuhan paparkan. Dan kehadiran Yesus Kristus bukan untuk menyediakannya, tetapi menggenapinya. Dan melalui apa yang Tuhan sudah lakukan menjadi teladan bagi kami, untuk kami harus ikuti. Oh Bapa yang baik, berikanlah roh kerendahan hati, supaya pada saat kami sudah keliru dalam mengikutinya Bapa, kami dituntun kuasa Roh Kudus untuk dapat memahami dan mengerti. Dan biarkanlah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang hidup di dalam hati kami dengan penuh kerendahan hati menerimanya dan melakukan sesuai dengan Tuhan perintahkan. Bapa yang baik, hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan dalam segala tugas tanggung jawab dan pekerjaan yang dilakukan. Bukakanlah tingkap langit, mencurahkan berkat yang berkelimpahan, sehingga segala rencana umat Tuhan membawa keberhasilan, dan bahkan usaha tahan pekerjaan membawa keberuntungan, kebutuhan tercukupi. Bahkan dalam hidup yang berkelimpahan, umat-umat-Mu dapat menjadi saluran kasih dimanapun berada. Ya Tuhan, anak-anak dalam dunia pendidikan mereka, dalam pertumbuhan, dan bahkan di saat menyelesaikan akan perkuliahan untuk meraih harapan cita-cita, kami percaya di dalam Tuhan, maka mereka akan beroleh belas kasihan-Mu ya Tuhan. Berkati juga tentunya yang mencari pasangan hidup, tunjukkan yang terbaik yang akan membuat mereka juga untuk menciptakan satu hidup rumah tangga, yang mana rumah tangga yang takut akan Engkau. Oh Bapa, kami teringat orang tua yang kami kasihi, tetap mendoakan mereka dalam menjalani masa tua, masa indah mereka. Biarlah roh kesabaran, kebijaksanaan, dan juga penyerahan penuh tetap menjadi bagian mereka untuk semakin setia dalam menantikan kedatangan Tuhan. Memberkati bagi anak-anak yatim, janda-janda yang membutuhkan dalam hidup mereka, peliharakanlah mereka Bapa, sehingga mereka juga tetap bersuka cita oleh karena segala kepenuhan yang datangnya dari Tuhan menjadi bahagian anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, mengampuni dosa kami, karena doa ini hamba serahkan dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.